Hai sobat pencinta catur, welcome back to Roll Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas partai tiebreak untuk menentukan siapa yang akan jadi juara grup B dan mewakili grup B untuk lolos ke babak semifinal FIDE Grand Prix leg ketiga. Mempertemukan Mamediarov dan Vincent Keimer. Mamediarov pegang buah putih, bermain dengan D4, kemudian Keimer jawab dengan kuda F6, C4, E6, G3, dan D5. Ya, ini merupakan pattern dalam pembukaan Katalan yang juga dimainkan oleh Magnus Carlsen. Kemudian gajah G2, Mamediarov, dan gajah B4 skak, Vincent Keimer. Dan dijawab kuda D2 oleh Mamediarov dan rokade pendek. Kemudian Mamediarov kuda Gf3 memberikan pion C4, ciri khas dari pembukaan Katalan. Jika hitam menjawab dengan pion D makan C4, maka putih akan menjawab dengan A3. Jika makan gajah D2, kemudian akan dijawab gajah D2. Yang pasti, pion C4 ini pada akhirnya akan jatuh juga. Pun jika di sini hitam memilih dengan B5, maka akan ada jawaban kuda E5 dan memberikan serangan bagi pemain putih yang bermain dengan Katalan. Kita balik lagi ke partainya setelah kuda Gf3, kemudian Vincent Keimer jalan B6. Kemudian rokade Mamediarov, Vincent Keimer gajah B7. Nah, kemudian B3 dan kuda B D7. Kemudian gajah B2 dan benteng C8. Kemudian kuda E5. Ya, ini merupakan pola serangan bagi pemain Katalan karena di sini mengaktifkan gajah Fianchetto mempining gajah di petak B7, teman-teman. Kemudian kuda makan kuda, pion D makan kuda, dan kuda D7. Ya, jalan apakah yang selanjutnya dimainkan oleh Mamediarov Shahriar, teman-teman? Saya ingin challenge teman-teman untuk menebak langkah terbaik bagi putih dalam posisi middle game ini. Pause videonya dan cari tahu langkah terbaiknya. Ya, tepat sekali jika kalian memilih pion C makan D5. Kemudian di sini Vincent Keimer memilih pion E makan D5. Dan ada langkah menarik di sini dimainkan oleh Mamediarov, yaitu langkah A3, gajah E7, dan kuda C4. Memberikan kudanya ditukar dengan pion, tapi jelas bahwa ada ancaman pada pining gajah G2 ke petak gajah B7. Ya, kemudian hitam C6 dan kuda E3. Benteng E8 dan Mamediarov melakukan manuver dengan kuda F5. Mengancam gajah E7 dan lebih besar lagi bahwa di sini mengancam petak G7. Ya, kemudian hitam jalan gajah F8, kemudian Mamediarov menjaga pion di E5 dengan F4. Dan kemudian ada langkah yang cukup meragukan di sini, dinilai oleh Stockfish dari langkah Vincent Keimer jalan pion F6. Yang membuat evolution bar-nya cukup tinggi untuk Shahriar Mamediarov, teman-teman. Nah, bisakah teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi seperti ini? Sekali lagi saya ingin teman-teman untuk pause videonya dan tebak langkah terbaiknya. Luar biasa jika sobat pencinta catur menjawab dengan langkah E4. Tidak hanya mendobrak, tetapi mengaktifkan pergerakan dari menteri untuk petak G4. Karena dalam partainya, Vincent Keimer menjalankan G6. Kemudian langkah menteri ke petak G4. Ya, tapi secara evolution bar memang langkah ini tidak disukai. Langkah yang lebih menarik menurut Stockfish di sini adalah jalan kuda ke petak D6. Yang apabila dimakan, kemudian akan dimakan, dan kemudian apabila makan pion E4, maka akan ada jalan F5. Mendobrak seperti ini. Ya jelas, bahkan sekelas Super Grandmaster, langkahnya tidak selalu sama dengan mesin catur, teman-teman. Tapi secara pola permainan, pastinya kita sebagai pemain putih akan lebih memilih menteri ke petak G4. Kemudian pion F makan E5 dilakukan oleh Vincent Keimer. Dan putih menjawab dengan pion F makan E5. Dan kemudian kuda makan pion E5 dan menteri F4. Ya, dalam posisi ini seharusnya Vincent Keimer
dapat memanfaatkan keunggulan dan langkah salah dari menteri ke petak F4. Langkah apakah yang harus dilakukan oleh hitam, teman-teman? Ya, Vincent Keimer harusnya memakan kuda di petak F5, kemudian gajah E5 dan menteri E7. Mengancam gajah, gajah B2, dan gajah A6. Ancam benteng, jika benteng F2, maka di sini pion F makan E4, di mana petak F7 sudah terjaga oleh menteri, dan apabila menteri G4, ditutup gajah G7 dalam penjagaan yang cukup kuat oleh menteri di petak E7. Ya, tapi sayangnya Vincent Keimer melewatkan kesempatan ini. Dan dia memilih gajah ke petak C5 skak. Kemudian Raja H1 dan lagi-lagi langkah kesalahan dilakukan oleh Vincent Keimer dengan mendorong pion D4. Ya, kemudian Mamediarov menjalankan B4 yang juga dianggap sebagai langkah salah oleh Stockfish. Sebenarnya, teman-teman, ada langkah apa sih yang lebih menarik di sini? Selain B4, ya, ada langkah kuda H6 tepat sekali. Kemudian apabila di sini memilih Raja G7, maka ada jalan kuda F7. Memaksa untuk ditukar ataupun memilih menteri E7 di sini, maka akan ada jalan menteri A6 skak, Raja G8, kemudian kuda E5, menteri E5, dan benteng F7. Boom! Yang apabila dimakan, kemudian menteri H7, menteri G7, dan akan ada jalan benteng F1. Menteri akan jatuh. Yang pasti jadi pertanyaan adalah, mengapa tidak memilih Raja E6, Bang? Ya, apabila memilih Raja 6, ada jalan gajah H3. Yang apabila Raja D6, checkmate menteri D7. Ini yang terlewat oleh Mamediarov Shahriar, tetapi pada langkah B4 kemudian pemain hitam pun tidak memilih langkah yang tepat ya, teman-teman. Tapi pilihan langkah ini juga dianggap sebagai langkah yang tepat dengan memilih pion G makan kuda. Nah, kemudian pion B makan C5, makan gajah, dan kuda D3. Nah, ini dalam kondisi waktu yang kritis ya, teman-teman. Jadi, pemain tidak menemukan langkah yang akurat. Nah, kenapa seorang pemain taktikal Mamediarov tidak menemukan langkah yang tepat? Karena dalam waktu yang kritis. Pion G makan kuda, kemudian pion B makan gajah, dan kuda D3. Kemudian menteri H6 menempatkan menterinya kepada sayap raja milik Vincent Keimer. Vincent Keimer kuda makan gajah, kemudian benteng F5, dan dimainkan benteng C7. Coba menahan, putih dorong E5, yang sebenarnya langkah yang salah, tetapi Vincent Keimer melakukan langkah yang salah dengan benteng G7, dan kemudian putih benteng A F1. Kemudian kuda C4 dan dorong pion E6, gajah C8, dan benteng F7. Nah, di sini Vincent Keimer menyerah, teman-teman. Kenapa dia menyerah? Apabila dia memilih menteri G5, maka putih di sini ada dorong E7. Yang apabila dimakan akan terjadi checkmate benteng F8, dan kemudian jika memilih ya benteng E7 juga pasti mati. Kemudian apabila memilih benteng F7, maka menterinya akan hilang. Apabila memilih gajah F5, maka akan hanya dimakan oleh benteng F1 ke F5, dan kemudian apabila makan tetap terjadi checkmate. Ya, sebenarnya langkah apa sih yang terbaik dilakukan oleh Vincent Keimer pada posisi ini adalah langkah menteri ke petak E7. Ya. Simple dan menjaga semua kesempatan putih untuk dorong E6. Ya, teman-teman, tapi dalam waktu yang kritis, seseorang yang ditekan bisa tidak melihat langkah terbaik jika dia terlalu takut oleh apa yang dilakukan oleh lawannya. Nah, Mamediarov benar-benar memanfaatkan ini. Dia melihat lawannya juga cukup takut dengan ide-ide yang dia mainkan, padahal belum tentu tepat. Tapi inilah yang terjadi. Dan berkat kemenangan ini, Mamediarov Shahriar lolos ke babak semifinal jadi juara grup. Dan besok akan menghadapi Hikaru Nakamura, teman-teman. Nah, menurut kalian, kalau kalian jadi pemain yang berhadapan dengan pemain taktikal,
Apakah kalian akan cukup clear dengan waktu yang kritis menemukan langkah yang tepat? Nah, buat kalian yang juga kangen sama Tal, kangen dengan permainan Mikkel Tal, kangen dengan permainan era romantik, pasti sangat menikmati permainan ini. Ya, like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dukung terus LCS untuk terus berkembang. Catur Yes Indonesia Jaya. Kita akan lihat bagaimana Mamediarov, apakah dia akan mampu mengalahkan Hikaru Nakamura? Prediksinya semua teman-teman.